Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar berasal dari kata ghafaro, yang bermakna menutupi atau menghapuskan. Secara spiritual, istighfar adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, baik yang disadari maupun yang tidak. Ini adalah pengakuan atas kelemahan diri di hadapan keagungan Sang Pencipta serta tekad untuk kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak keuntungan bagi orang yang beristighfar secara tulus. Di antaranya adalah dibukakannya pintu rezeki, diberikan keturunan yang soleh, dan dimudahkan segala urusannya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah Nuh ayat 10-12, yang artinya, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun untukmu, dan mengadakan pula sungai-sungai untukmu." Meneladani Nabi Muhammad SAW juga menjadi kunci. Beliau yang maksum saja selalu beristighfar setiap hari. Maka sudah semestinya kita memperbanyak istighfar untuk membersihkan diri dan memohon rahmat-Nya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersegera memohon ampunan. Hal ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina." Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hari Bukhari. Istighfar menjadi jalan untuk membersihkan jiwa dan menjaga diri dari kelalaian. Istighfar tidak sekadar ucapan di lisan, melainkan sebuah ketukan pintu hati yang membutuhkan kejujuran. Ketika seorang hamba beristighfar dengan kesadaran penuh akan kesalahannya, itu adalah wujud penundukan diri yang paling tulus di hadapan Sang Khalik. Setiap kali kita memohon ampun, kita sedang membersihkan noda dosa yang mengeraskan hati, sehingga cahaya kebenaran dan ketenangan dapat masuk dan menyinari jiwa. Selain itu, istighfar adalah amalan yang dapat menolak bala dan mendatangkan pertolongannya, sebagaimana yang tersirat dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka selalu beristighfar dan memohon ampunan kepadanya. Istighfar juga menjadi kunci untuk meraih ketenangan hati dan pikiran. Ketika kita rutin memohon ampunan, beban kesalahan dan kecemasan perlahan terkikis dan digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 52, yang berbunyi, "Wa anirustaghfiru rabbakum thumma tubuda ilaihi yumatti'akum matadhi'an hasanan ila ajalin masamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabirin." Yang artinya, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat yang besar." Dengan istighfar yang konsisten, kita membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk mencegah diri dari terjerumus ke dalam dosa yang lebih dalam, serta mempererat hubungan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Istighfar juga merupakan sarana pembersihan jiwa yang tiada tara. Ketika seorang hamba kembali kepadanya dengan penuh penyesalan, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampuni, tetapi juga mencintainya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bahwa Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Ini adalah bukti betapa luasnya rahmat dan ampunannya. Istighfar juga merupakan jembatan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba terus-menerus memohon ampun dengan tulus, hatinya akan semakin lembut, bersih dari kesombongan, dan lebih peka terhadap bimbingannya.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Dengan beristighfar, kita secara konsisten membersihkan hati dan membuka jalan bagi rahmat serta hidayahnya untuk terus menerangi setiap langkah kehidupan. Ingatlah bahwa setiap istighfar adalah pelita di ujung kegelapan yang menuntun hati kembali kepada kelembutan fitrah. Biarkan ia menjadi doa yang terus mengalir, menyapu bersih debu-debu duniawi, hingga saat waktu kita di dunia berakhir, kita menghadap kepadanya dengan hati yang bersih, tenang, dan siap menerima rahmatnya yang abadi. Semoga perbincangan ini menjadi ladang pahala dan pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbanyak istighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, bagi saudara-saudara yang menyimak semua ulasan yang ada pada channel ini, silahkan kalau ada keinginan untuk mendownload atau mengcopy dan melakukan editing apa yang ada atau diolah sendiri ke channel Anda. Saya Abu Bakar Abdullah sebagai pembuat channel mengizinkan untuk hal tersebut agar Anda mendapatkan manfaat dengan menyebarkan ilmu supaya mendapatkan kebaikan, dan mohon niatkan agar Anda mendapat pahala jariyah. Dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang dimengerti penjelasannya. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Atau dapat menghubungi kami atau Ustadz Zuhri. Demikian, terima kasih sebelumnya atas perhatian dan dukungannya.